Oke gengs, apa kabar bersama Tape Trader 8 again. Jadi guys, kita akan bicara mengenai IHSG antara windrest atau windrop. Ini dia ikutan galau ya, gimana karena nunggu keputusan Fed malam ini ya guys ya. Dan apapun keputusannya, ini tips-tipsnya dari dan cari saham-saham sektor ini. Gue udah bikin slide sedikit ya guys ya, cuma slide-nya nggak banyak ya, cuman buat kalian supaya membuat ilustrasi. Sebenarnya enggak sih, cuman kata-kata gua doang aja gua ini ya, tapi dicatat ya. Oke guys, lanjut ya. Jadi guys, memang hari ini tuh Fed lagi melihat pengumuman ya, bahwa hari ini dia akan bertemu dan dia akan memutuskan apakah kasih sinyal, apakah kebijakan akan berubah atau enggak. Jadi sebelumnya dia mungkin teman-teman udah tahu ya, bahwa dia dari jauh-jauh hari kemarin udah memberitahukan bahwa tapering akan dilakukan ya, pengurangan pembelian surat-surat bond gitu ya, supaya produk perekonomian kan naik gitu ya, dan membuat recovery bisnis-bisnis dan juga membuka lapangan pekerjaan. Itu dia akan melakukan tapering. Di saat taperingnya sudah selesai, kebiasanya adalah dia akan menaikkan interest rate. Kenapa? Supaya meredam inflasi, duitnya masuk lagi gitu ya ke bank dut. Ke bank dut. Nah, tetapi setelah dilihat memang dari negara-negara lain, lalu pekerjaan yang diambil, jumlah pekerjaan yang terserap, dan consumer price index dan segala macam, memang lajunya inflasi itu rupanya agak kecepatan. Ya, plus lagi ada Omicron ya, yang dimana ya agak-agak gimana gitu ya. Nah, dari situ dia udah kemarin tuh di saat ngomong dengan Senat ya, Senat hearing, dia udah bilang bahwa kalau misalnya seperti ini mungkin saya akan mempercepat instead Q2 gitu ya, instead Q2 guys gitu ya. Instead Q2, apakah dia akan melakukannya lebih cepat gitu ya. Dan lebih cepat itu berarti kalau taperingnya dilakukan lebih cepat ya, berarti naikin interest rate-nya juga akan dipercepat gitu ya. Nah, dari sini mungkin market makanya bereaksi, dan hari mungkin kalian ngeh ya, tiga hari sampai minggu lalu gitu ya, kemarin ya agak-agak doji ya, sambil nunggu keputusannya. Kenapa? Karena keputusan ini menentukan ya duit yang beredar di sini, kebanyakan kan duit dari Amerika. Dan biasanya kalau misalnya mereka menaikkan interest rate, duit akan lari ke Amerika semua ya. Banyakkan duit asing itu akan lari ke Amerika semua ya. Nah, dari situ tetapi memang ada ekspektasinya. Jadi dia udah ngasih nih, kayak orang kemarin bilangnya pivotnya. Jadi ada beberapa indikator yang dia taruh bahwa dia pengen supaya inflasinya itu sedikit di atas 2% gitu ya. Lalu setelah itu juga dia pengen supaya unemployment rate itu ya turun lah, jadi 4,2% dari 5,2 di Agustus gitu ya. Dan juga dia berharap bahwa interest rate sebenarnya akan jalan di 2022 atau 2023, jadi di Q3 dan Q4 ya. Namun terlihat dari sini, mereka akan lihat nih, apakah benar kayak gitu ya, apakah memang ekspektasinya seperti itu. Nah, kita lihat dari FOMC nanti yang akan dia ngomong. Biasanya setelah meeting, FOMC meeting itu adalah gubernur-gubernur central bank di negara-negara bagian mereka akan berkumpul, lalu akan menarik kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Mr. Powell sebagai National Fed gitu ya. Nah, itu yang akan dilakukan. Nah, impact-nya seperti apa ya guys ya? Jadi impact-nya guys, kalau dia akan memutuskan rate increment atau interest rate-nya akan dinaikkan, dipercepat gitu ya, sometimes Q1 ya guys ya, dan taperingnya juga akan dilakukan double. Nah, apa yang terjadi?
dananya pastinya akan lari ke US. Satu, stocks di US mungkin tetap akan naik ya guys ya, tetapi karena banyak duitnya yang lari ke perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah mungkin indeks-indeks akan terjadi tapering tantrumnya ya, karena berubah nih ya, karena berubah jadi kemungkinan ada gojlakan di IHSG ya, gorengannya mungkin akan merajai, IHSG akan 0,1 hijau di Desember ya, di bawah 1% hijaunya. Tetapi kalau kalian lihat seperti yang gue bilang di Outlook ya guys ya, bahwa kalau misalnya dia di bawah 1% Desember, kemungkinan besar Januari sampai Mei sampai Juni bakal seru ya. Kalau kalian mau tahu ada di Outlook ya. Yang kedua adalah kalau misalnya emang interest rate-nya dinaikin guys ya, berarti Indonesia juga harus ngikut supaya nggak hilang banget ya. Bagaimana supaya interest rate-nya harus lebih tinggi dari interest rate-nya di Amerika. Nah, kalau seperti itu biasanya sektor-sektornya, pertama yang paling beruntung apa? Finance ya guys ya. Yang kedua apa? Ya mungkin properti, consumer. Kalau dolarnya naik ya, interest duitnya ke sana, dolarnya akan naik. Siapa? Orientasi ekspor ya. Lalu basic material, basic industry ya, dan tambang. Nah, kalau as per plan, kemungkinan besar window dressing-nya akan kejadian ya guys ya. Dan masih akan tetap dolarnya akan melemah ya. Kalau melemah mungkin saham-saham yang tadi dasar ya, bahan dasar mungkin akan nggak terlalu rame gitu ya, tetapi yang rame adalah yang impor ya. Itu sektor-sektornya ya. Jadi kita lihat aja hari ini ya, tomorrow will be making a difference ya, di Kamis dan Jumat ini ya. Biasanya impact-nya akan di hari 1-2 hari ke depan ya, sampai seminggu ke depan kita baru akan lihat ya. Semoga nggak drop-drop banget, tapi kita akan lihat ya, dari forex juga akan kelihatan seperti itu. Oke? Nah, hari ini gue akan ditemani oleh Om Swing Trader ya. Dia akan menjelaskan berbagai macam item gitu ya. Semoga bisa berguna buat kalian. Stok-stoknya kalau nggak salah itu ada di sini ya, kalau kalian mau tahu ya. Ya, dan requestnya nanti akan gue bahas seperti biasa. Oke guys, itu dari gue. Semoga ini ya. Belum bahas IHSG ya. IHSG ya gitu lagi flat ya guys ya, tadi yang gue bilang ya. Jadi kita tunggu ya. Semoga dia nggak jebol dari 65. Kalau besok koreksi, Fed akan naikin lebih cepat Fed rate-nya, dan taperingnya akan lebih cepat. Semoga nggak jebol ke bawah dari 6.500, 6.400. Oke, so itu dari gua lanjutkan ke Om Swing Trader. Monggo Om, silakan analisanya. Thank you. Oke, ketemu lagi. Thank you ya Om Isa. Guys, malam ya. Gimana today? IHSG? Ya oke lah. Masih bertahan di sini ya. Masih sideways aja ya. Belum turun dan belum naik. Kita lihat aja besok lagi. Mudah-mudahan lancar ya. Be careful ya untuk persiapan ini ya, tapering ya, mungkin kalau nggak salah tanggal 15 ya, malam ini kalau nggak salah ya pengumumannya.
So be careful ya, lihat-lihat keadaan lagi besok bagaimana. Mudah-mudahan sih lancar ya, tembus lagi dari sini ya. Oke, disclaimer on ya, jangan lupa ini adalah analisa pribadi, so perhatiin juga untuk melakukan analisa sendiri lagi ya, bikin trading plan dan lain-lain, analisa selain dari technical analysis dan tape reading aja ya, harus dilengkapi untuk jadi senjata yang kuat ya, untuk menghasilkan cuan ya. Oke, ini dia ya guys, stock pick nih dari Om Yusa untuk market besok ya. Besok adalah hari Kamis ya. Hari Kamis Desember 16. Kita lihat ya, saham-sahamnya adalah pertama kita mulai dari Adaro Energy. Oke, Adaro, ini udah nggak perlu ya. Nah, Adro cakep ya, breakout, volumenya juga mantap ya. Kalau besok kita lihat ya, kalau bisa cicil-cicil aja, hati-hati ya. Kalau dia nggak turun di bawah 1980 cakep ya, boleh cicil-cicil. Hati-hati kalau dia turun lagi 1980 mungkin bisa ke sini dulu ya. 1935-an atau 1905. Hati-hati. Kalau dia nggak turun sih cicil-cicil boleh ya. Mudah-mudahan sih bisa nih tembus sampai 2090 ya. Kalau besok langsung naik, dicopet aja dulu ya 2090. Be careful. Kalau nggak tembus dari sini ya 2055-nya nih hati-hati ya. Ya, yang mau copet juga harus hati-hati. Oke. Ya mudah-mudahan ya kalaupun besok naik lagi ya mentok 2090 tunggu aja ya, mungkin daerah-daerah 1980 ya, tunggu sekitar situ atau 2045-nya kalau ada pantulan baru dicicil ya. Tunggu ya, jangan dikejar yang lagi seperti gini. Oke. Yang udah punya SL-nya boleh plus, SL plus boleh di bawah sini ya 1980 atau SL-nya boleh dipasang di bawah sini deh 1880 ya kalau nggak kejauhan. Oke, lanjut. Saham berikutnya adalah kita punya ESA. ESA juga yang udah punya congrats ya. Mantap nih. Lagi mentok dulu tapi ya. Di sini ya 496 nih. Lihat kan? So be careful ya. Besok kalau dia masih hijau dicopet aja ya. One day trading cuan bungkus. Oke. Kalau mau swing better tunggu ya. Tunggunya di mana ya? Di sekitar sini ya 440-an. 140 kalau ada pantulan boleh dicicil. Kalau dia nggak mantul mungkin jebol lagi bisa sampai 400 di sini ya mungkin ya. Mudah-mudahan sih 440 ada pantulan dan lanjut bisa tembus lagi dari 500. Amin ya mudah-mudahan. Yang udah punya barang boleh pasangnya SL plusnya boleh di bawah 440 ya. Kalau tembus di situ di take profit sebagian dulu aja ya untuk jaga cuannya, sayangnya kalau sampai turun ke bawah lagi. Oke. Yang atau pasang SL-nya boleh di bawah sini ya, di bawah 390. Oke, next. Ya, ini dia INTP. INTP kalau kita lihat posisi sih udah oke ya INTP ya. Nah, ya udah mantul nih ya. Ini lagi kepentok di sini nih ya. 12.700. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih. Kalau mau bagus ya, tunggu naik di sini ya, 12.525. Ya, kalau mau cicil di sini resikonya apa? Dia kalau jebol di sini ya 11.800 mungkin berhentinya baru di sini ya 11.475. Kalau di sini jebol lagi mungkin balik lagi nih ya trendline bawah. Oke, kalau mau aman tunggu dia jebol sini ya 12.525 mungkin bisa naiknya tinggi. Kenapa? Nih kita lihat di sini ya. Polanya mirip. Nah, kalau dia tembus nih sini jedet masih lumayan naik ya. Daripada kita beli nanti di sini, taunya belum jadi, dia turun lagi, ya pucuk ntar. Oke. So be careful ya. Yang udah punya sih hold aja, pasang SL di bawah 11.800 atau di bawah sini ya 11.450. Kalau dia naik di hold aja yang udah punya. Hati-hati di daerah 12.950. Oke. Mudah-mudahan sih tembus ya daerah sini 12.750, 12.950 dan mungkin bisa ke sini 13.225. Oke, lanjut. Oke, ini dia BBRI. BBRI, mantul sih hari ini ya. Tapi kalau menurut saya, kalau mau aman, tunggu ya. Ini masih belum ya, kelihatan nih. Masih kepentok di sini ya. Ada trend line-nya. So, kita lihat besok nih. Mungkin kalau composite kita hijau-hijau, mungkin dia jedor nih ya. Mungkin jedor. Nah, kalau yang belum punya jangan buru-buru ya, jangan diambil
Buru-buru taunya ditutupnya di bawah lagi. Oke, di sini sih udah oke ya, udah ada pantulan dan udah bikin naikkan. Kita lihat ya. Di sini juga nih, kalau bisa tembus dari sini baru nih 4250 ya. Lebih bagus tunggu 4250 ya. Jadi higher high, mantul baru diambil. Oke, yang udah punya pegang aja. SL pasang di bawah pas 130 atau terakhir di 4060. Diperhitungin aja ya. Better di apa namanya stop loss, cut loss di mana. Oke, polanya masih begini nih ya, so be careful. Oke, lanjut. Oke, ini dia Amar dicopet aja. Oke, udah ketinggian buat swing ya. So, tidak disarankan untuk mengambil. Oke, yang copet be careful di area 585 590 ya. Ini udah dekat nih ya. Jadi ini udah resiko dia bakalan merah ya. Tapi kalau bisa dapat copet-copet ya pas dia naiknya ya monggo. Oke, next kita punya PAM. Waduh, PAM ya. Target koreksi sini ya, padahal ya baru sebentar udah naik lagi. Ini kalau yang belum punya sabar lagi ya, sabar. Kalau yang belum punya tunggu di 750 or di sini ya, 75 ya. Tunggu koreksi ke situ ada pantulan baru. Jangan dikejar kalau naiknya udah dekat-dekat 875-an sini ya. Be careful, itu ada Fibonacci di situ. Kalau dia nggak tembus mungkin turun dulu, tapi kalau tembus bagus. So yang udah punya di hold aja dulu, yang belum punya sabar. Oke. Ya SL-nya boleh pasang di bawah sini 655 ya. 655 betul. Oke. Situ aja dah, di bawah udah kejauhan dah. Oke, lanjut. Ya, ini dia prim. Prim. Kalau menurut saya tunggu satu candle ya. Kalau yang kebelet ya bebas pasang SL di bawah 468 atau di bawah 438. Tapi menurut saya better tunggu satu candle. Ini soalnya kalau dia merah turun di bawah 468 ini beda lagi kita ceritanya. Kalau dia mantul ini cakep nih. Hati-hati di daerah 500 ya. Kalau dia nggak tembus 500, hati-hati ya. Better bagus tunggu naik ke atas 500. Dicicil ya kalau dia nggak turun lagi di bawah 500. So, tunggu satu candle kalau menurut saya. Oke. Target sini ya 626. Ya, ke situ dulu 626. Mudah-mudahan. Oke. Next. Ini dia Nelly. Wadidaw. Setelah keluar nggak ada berleme ya. Ini yang udah dapet sih congrats, yang belum ya udahlah direlain aja dulu, jangan diambil dulu. Kalau mau copet bisa ya, mau copet sok monggo. Mungkin bisa lumayan lah naiknya ya. Kalau lihat begini, kalau dia 348 nih nggak jebol nih, mungkin lari lagi ya 348. Tapi be careful ya, jangan buru-buru, jangan dikejar. Kalau dia nggak turun dari 348 mungkin ke sini ya 310. Mungkin situ baru mantul. Sekitar 310 atau 318. Tunggu pantulannya kalau mau swing ya. Polanya bagus, sebenarnya nih masih oke untuk kita ambil nantinya, tapi tunggu koreksinya ya. Kayak di sini udah naik, tunggu koreksi. Naik, tunggu koreksi. Ini kalau mau swing tunggu koreksi. Oke. Next. Ya, ini dia Vico ya. Wadaw juga nih, wadidaw. Nggak ada remnya juga ya. Yang mau copet aja ya. Yang buat swing jangan dulu. Ini yang copet mungkin 340 mungkin ya. 340 bisa mungkin ya. Kalau yang mau copet, yang mau swing, tunggu ya. Mungkin 268 kalau dia mantul situ. Kalau enggak di 244 sekitar sini ya. Tunggu pantulannya ya. Oke. Dipertimbangin aja yang mau swing. Oke, next. Ya, ini dia Aldo. Udah kelihatan lah ya. Tuh, posisinya di mana sekarang. Oke. Apakah dia akan jedet? Ya, kalau mau cicil-cicil ya. Kalau bisa dapat 1065, 1050. Pasang SL dekat-dekat aja ya, 1030. Sekitar situ kalau mau ngambil di sini. Kalau nunggu koreksi lagi berarti ini ya kurang sih ya. Cicil-cicil aja ya, oke. Area-area sini ya 1065 ya, 1050 pasang SL tadi di situ ya, 1030. Mudah-mudahan tembus 1085. Kalau mau aman, tunggu dia ini dulu, retrace ke sini nih ya. Tunggu retrace ke sini 1030, 1035 mantul baru diambil. Kalau takut ketinggalan ya cicil, pasang aja SL di situ. Ingat cicil ya. Cicil itu berarti dikit-dikit ya masuknya. Jangan digabruk semua. Oke. Oke, next. Oke, kita punya Esger.
Nah, ya. Kalau naik 1300, better 1345 sih ya. Tunggu naik di situ ya. Kalau belum, sideway dulu nih kayaknya ya. Mudah-mudahan sih ini kan ada trend line nih ya. Mudah-mudahan nggak mentok turun ya. Pasang aja SL di bawah 12.15. Kalau turun di bawah 12.15, tunggu aja ya. Tunggu dia naik lagi. Tembus lagi dari 1300 atau 1345 baru dicicil. Oke. Yang udah punya pasang SL boleh tadi di situ ya. 1220 atau terakhir di sini. 1100. Oke, itu terakhir banget ya. Kalau jebol itu lagi, tuh jangan dah. Takutnya udah mau reversal ya. Berarti ini akan jadi lower low dan lower high dan lower low. Oke. Next. Ya, ini dia Bemas, Bang Mas Pion, mantap juga. Aduh, ini yang mau swing derita ya kalau gini ya naik terus gini. Dicopet aja ya. Yang mau swing mah ini udah jangan dikejar. Mungkin masih bisa ke sini ya, 2510. Oke. Yang mau swing tunggu aja ya, sekitar sini aja nih. 2105 or di sini 2230. Kalau ada pantulan baru ya. Ini udah naiknya udah lumayan banget. Ya udah waktunya kayaknya dia koreksi harusnya. Kalau masih naik juga sehari lagi. Kalau nggak tembus di sini udah mungkin koreksi. Oke. Next. Oh iya, SL Plus boleh pasang di bawah sini ya 2210 atau di bawah 2000. Di bawah 2090 ya. Pasang aja di situ. Oke, next. Oke, kita punya Toba. Toba ya cicil ya. 1315, 1325 pasang SL di bawah 1280. 1280 ya. Atau di bawah sini 1200 ya. Hati-hati di daerah 1420 ya, sekitar sini 1420 dan 1480. Kalau dia besok turun ya dari sini nih 1295 ya dilepas dulu ya, dilepas dulu. Oke, kayaknya sini mau naik ya, kelihatannya akan naik. Ya, mudah-mudahan naiknya konsisten, nggak turun lagi ya. Ini karena ini averagesnya lumayan jauh di bawah, so be careful ya, dipasang stop loss jangan lupa. Oke, lanjut. Ya, ini dia LPPS, Lennox Pacific Investama. Kalau menurut saya ini ya sekitar sini ya. Ya, bermulanya sekitar situ. Ya. Nah, oke. Nah, sekitar sini nih. So, hati-hati ya daerah sini 124 sampai 126 ya. Ini selalu body candle-nya di bawah ditutupnya ya, nggak bisa tembus ya. Ekornya aja. Mudah-mudahan sih besok jedet ya, yang mau copet, tapi yang mau swing ini jangan diambil ya, udah dekat di sini, tunggu naik di sini, retest mantul baru. Kalau nggak mantul, jebol lagi berarti ya. Kalau mau swing ya, kalau mau swing sekalian nunggu di sini ya, 118 kalau dia mantul ya. 118 kalau dia mantul, cicil, hati-hati kalau nggak tembus di sini di take profit. Kalau tembus, mantap ya, mudah-mudahan tembus. Oke, yang udah punya barang, SL pasang di bawah 112. Terakhir 106. Next, kita punya marilah kemari, hey hey. Hey hey hey. Yalah, nadanya bagaimana sih? Nah, kalau mari saya tunggu di atas 498 ya atau 500 kalian ya. Nah, ini di sini cetot. Kalau tembus baru cakep ya. Tunggu aja. Kalau nggak tembus, biarin aja dulu dia. Biarkan dia mau melalang buana kemana. Oke, yang udah punya boleh pasang SL di bawah 458 atau di bawah sini 438. Oke. Ya, oke, gitu aja. Next. Oke, kita punya Jawa. Jawa juga bagus nih ya. Udah tembus ini ya, 228. Bagus nih ya, 228 ya. Walaupun ini retestnya sedikit, udah mantul lagi. Cicil ya, cicil area 244 ya, 252 SL pasang di bawah sini ya, 226 atau di bawah 204 ya, mudah-mudahan tembus dari sini nih, 290 and so on ya, bisa tembus lebih tinggi mudah-mudahan. Oke, next ya kita punya Toys, mantap ya Toys, ini arah ya berarti ya. Yang mau ambil besok copet aja ya. Kalau mau swing jangan dulu.
Kita tunggu satu candle lagi ya. Kalau dia besok masih hijau, mungkin mentok di sini dulu nih, 268. Jangan diambil ya. Takutnya mentok tak koreksi. So, lihat aja besok. Kalau dia besok koreksi dulu, tunggu pantulannya di sini ya, 204. Kalau dia mantul, cicil ya. Kalau nggak 204, mungkin di sini 214. Tunggu pantulan ya. Yang mau copet, monggo. Mungkin udah dapat dari sore atau bagaimana. Bisa jual di sini ya. Mungkin perkiraan 266 atau mungkin 246. Hati-hati dari situ. Oke, lanjut. Yang udah punya barang ya, SL boleh pasang di bawah 183 atau di bawah 176. Berikutnya. Oke, kita punya Sraj kayaknya mau jalan nih ya, mau jalan. 458 kalau tembus cicil. Hati-hati dia daerah sini ya, pas 92 mudah-mudahan tembus juga, mungkin bisa ke sini ya. 532. SL-nya pasang di bawah 394 atau di bawah 378. Oke, next. Kita punya TRJA ya, Transkon Jaya. Transkon Jaya, kalau menurut saya ya, bagus nih ya. Yang udah punya di hold aja. Sekitar di sini ya 605 nih ya, 605, 600 kalau masih bertahan ini masih bagus, di hold aja. Yang mau ambil kecil ya, area-area 600-an ya, 600, 610. Pasang SL di bawah 580 ya, 580. Ya, mudah-mudahan sih lanjut terbang ya. Kalau dia tembus dari sini ya 580, mungkin koreksinya di sini baru mantul 550 ya. Kita lihat aja ya. Kalau mau cicil sih menurut saya masih oke ya, masih oke buat dicicil. Ingat ya, cicil. Jangan diamblesin semua. Oke. Oke, itu tadi SL-nya udah ya. Kalau yang udah punya dari bawah sih boleh pasang di sini ya, SL-nya di bawah 500. Kalau yang baru masuk jangan. Lanjut. Ya, ini dia Babes. Babes. Ya, kita lihat Babes. Udah cakep juga ya, masih bertahan nih di atas ini 4430, 4460. Cicil aja oke. Atau cicil dari sini ya 4440, 4460, pasang SL aja di bawah sini 4200 atau di bawah 3930. Ya, ini harusnya masih jalan, masih lancar. Oke. Lanjut. Oke, kita punya BHAT. Breakout lagi guys. Ya, cicil ya 965 ya, 965, 970, pasang SL di bawah sini 950 atau 945 ya, sekitar situ aja lah ya. Ya, masih jalan lah ini mah. Oke, next. Oke, ini dia SNLK. Ini juga kapan koreksinya ya? SNLK yang belum punya cicil aja, tapi hati-hati ya 2000 nih ya. Nah, ini psikologisnya di 2000. Kalau tembus mungkin bisa menuju sampai ke 2140-an ya. 2140-an, mudah-mudahan ya. Ya, kalau di dekat-dekat 2000, tunggu aja mendingan dilewatin 2000 dulu baru cicil. Oke. Pasang SL di sini ya 1900. Next, kita punya AKPI. AKPI ya, ini mentokannya di 1170 ya. Kalau besok naik 1170 ya, yang mau copet monggo. Yang mau swing tunggu ya, tunggu ke daerah 1060-an ya, sekitar 1060-an. Sekitar sini ya. Tunggu ya, 1060. Mudah-mudahan mantul ya. Sekitar sini nih, 1060. Terlalu dekat sih ya. Ya sinilah. 1080 ya, 1080 ya. Tadi 1060 tuh di sini. Oke, sorry. Ya, sekitar sini ya, 1060. Kalau udah mantul baru cicil. Oke, maklum, lihat contekan dulu. Jadi, kalau besok dia bisa naik ini ya masih oke ya yang mau copet. Tapi kalau nggak naik 1070 hati-hati nih, mungkin mau turun dulu ke sini ya 1065. 1060. Yang mau swing tunggu di 1065, tunggu pantulannya. Pantulannya juga bagusnya nunggu naik lagi dari 1170 ya. Kalau mantulnya masih di situ, hati-hati kalau nggak tembus di situ ya. Oke, lanjut. Oke, kita punya Arta belok nih. Nah, tapi kita lihat ya kalau belum tembus di sini 2180, hati-hati. Oke, yang mau cicil di bawah bebas tapi siap dua sideway ya kalau nggak tembus 2180.
Kalau mau aman tunggu naik 180. Yang udah punya SL1 boleh di bawah 2080 atau SL berikutnya boleh di bawah 1950. Oke. Masih oke sih ya, mudah-mudahan ya. Hati-hati aja ya, kalau misalnya dia memang waktunya udah mesti dilepas ya. Ini melengkungnya udah agak begini nih. Ya. Jadi mungkin di sini antara dia masih oke atau dia sideway dulu. Nah, takutnya sih jebol. Kalau nggak jebol mending ya, cuma sideway terus baru lanjut lagi. Oke, next. Oke, TCPI. Wah, ternyata dia lanjut ya. Oke, lanjut naik. Mentok sini ya. Iya. Oke, cicil lah boleh ya. 9250, 9225 pasang SL di bawah sini ya. 9100 ya, 9100. Mudah-mudahan tembus lagi di 9475 ya. Oke, kalau mau aman tunggu naik 9475, mudah-mudahan bisa ke 9925. Oke, gitu ya. Oke, next. Oke, ini dia PSGO, Palmas Rasi ya. Palmas Rasi kalau menurut saya harus be careful ya, harus hati-hati ini jangan buru-buru diambil. Ya, kalau dia hijau baru ya, hijau naik di atas 246, mau swing, cicil boleh. Tapi kalau lihat dari sebelum-sebelumnya ya, bentuknya begini nih. Nah, di sini ada nih ya. Mungkin mau turun dulu sedikit ya, mau turun dulu sedikit. Di sini juga begini dia merah dulu ya. Nah, di sini pun contohnya sama dia turun dulu. Kalau lihat begini mungkin ya, mungkin ke sini dulu ya, 236 atau 240. Tunggu, jangan diambil buru-buru, tunggu mantul. Karena kalau di sini nggak mantul, mungkin masih bisa ke sini ya, 226. Ya, jadi mau swing tunggu aja ya. Kalau dia bisa hijau ya, di atas 246 penutupannya boleh cicil ya, cicil ingat. Mudah-mudahan bisa sampai ke sini 278. SL pasang di bawah 234. Next. Ya, ini dia BMSR. Cus, yang udah punya congrats ya. Yang udah take profit apalagi. Yang belum. Ini menurut saya oke ya. Ya, ini udah naik di sini ya. 316, 308 ya. 308 ya benar. Udah bisa tembus. Kayaknya bisa jadi lanjut ya. Tapi dicopet aja ya. Kalau buat swing sih kurang aman ya. Kita tunggu aja dia retest di sini nih. 310 ya, 310. 320 kalau dia bisa naik lagi. Ya, naik lagi dari 320 ya cicil. Kalau dia penutupan yang nggak di atas 320 hati-hati ya. Mungkin mau ke bawah lagi dulu ya, kayak begini kan polanya dia. Tapi kalau misalnya dia bisa naik 320 ke atas ini kayak bisa jedet ya, kayak sih bisa jedet. Nah, ini dia nih ya. Di sini ya. Sekitar 310 ya benar. 310 kalau dia mantul boleh ya, kalau nggak jebol ya 310 jebol ya. Oke, mudah-mudahan sih kelihatannya sih mau jalan, cuma jangan buru-buru kayak yang swing ya. Kecuali di sini dapat 310 tapi resikonya kalau buru-buru ntar malah jebol ke bawah ya udah dapet di atas. Jadi tunggu aja dia konfirmasi mantul ya, baru diambil. Oke, lanjut. Sorry, SL boleh dipasang di bawah 248. Next. Ya, ini dia Harum. Harum ya, masih di sini-sini dulu ya. Sementara nih dia lagi koreksi kecil ya. Agak turun di sini ya. Nah, yang udah punya sih di hold aja ya. Mungkin pasang SL pertamanya di 10.250, SL kedua di bawah 9925 ya, 9925. Kalau masih mantul di sini sih masih oke sebenarnya ya. Ini masih ada kemungkinan sih turun dulu mantul. Yang mau swing jangan diambil dulu ya, lagi posisi begini tanggung banget. Tunggu ke bawah atau tunggu dia naik. Naiknya dari mana? Tunggu dari naik dari sini aja ya, 10.900 ya. Body candle ditutup di atas 10.900 baru cicil. Kalau enggak mungkin mau ke bawah dulu. So jadi jangan buru-buru ambil lagi posisinya gini ya. Kita sabar biar dapat posisi yang terbaik. Oke. Next, kita punya Cepro. Cepro. Ya, ini dia lagi tes support ya. Kalau buat swing menurut saya jangan ambil dulu. Jangan ambil dulu kecuali dia bisa ditutup di atas sini ya 112 ya. Kalau dia bisa ditutup di atas 112 ya, hijau-hijau gitu kan. Nah, cicil. Kalau belum jangan dulu ya. Takutnya ini kalau di sini nggak mantul 105 jebol lagi.
ya, false break doang. So hati-hati ya. Tunggu aja dia naik hijau-hijau. Kalau mau paling aman tunggu naik di sini 120 baru ya. Karena ini baru satu kali di sini ya. Ini hitungannya masih lower high di sini. Kita mau lihat di sini satu, di sini mantul bikin dua, jadi bikin higher high. Oke. Next, yang udah punya SL boleh pasang di bawah sini ya 105. Berikutnya kita punya UFOE. UFOE ya cicil-cicil boleh nih ya, lagi sideways. Kalau mau aman atau bagusnya tunggu naik aja 1680. Ya, kalau nggak mau nunggu sideways lama gitu ya. Tapi kalau yang mau cicil ya monggo, sabar-sabar. Ini kayaknya harusnya udah siap lagi nih ya. Sideways-nya udah cukup oke nih, udah berapa candle nih ya. Harusnya udah waktunya jalan. Tapi kalau mau aman tunggu naik 1680 ya. 1680 naik baru dicicil. Kalau mau cicil dari sekarang siap aja di bawah sideways. Pasang aja SL-nya di bawah sini ya, 1450 ya. Mudah-mudahan jedet ke atas. Oke guys, udah habis stock pick-nya buat besok ya. Jadi mudah-mudahan membantu, bisa jadi bahan pertimbangan dan perbandingan. Mungkin bisa jadi inceran baru ya untuk milih stock pick saham yang oke-oke dari Om Yusa. Mudah-mudahan membantu ya guys. Oke, dikembalikan ke Om Yusa. Om, monggo Om. Oke, kita bahas ya guys ya, beberapa saham requestnya dari kalian ya. Oke, onggo satu kita bahas mengenai Stockbit. Oke, Stockbit, mana ada satu ya? Om, TBS, Pika, Pipro, apa segala macam gitu ya. Tins PT, PP, Wika. Siap. Masih turun ya guys, dan ini jebol ya. Jadi akan ada pantulan di 1425 ya. PTPP juga sama ya, ini jebol ya. Jadi harus hati-hati ya, ke 975. Wika juga sama ya, ke bawah ya, ke 1060. Kalau dia mantul sebaiknya tunggu di atas 1230 ya. Pipro, Ripple kalau menurut gua masih jebol ya, turun ya, mungkin bagus diambil di area 66 ya, tapi kalau gua sih harus hati-hati ya yang kayak gini. Lanjut, setelah itu ada Instagram guys. Instagram banyak ya. Maurin, makasih. Acas, Sim, Ipol, Truk. Banyak ya Om. Gimana sih udah nanya ini segala macam, tapi nggak apa-apa ya. Ini juga dede kakak cewek ya, kita iniin. Kalau yang nanya tuh kayak Om Vicky, ya kan? Aduh. Nggak maksud seksis ya, tapi memang iya. Oke, lanjut. Setelah itu kita ngomong mengenai Aces, Simpol ya. Aces masih ini ya, baru coba naik ya, tapi downtrendnya masih begini ya guys ya. Satu, kalau dia tembus 1350 mungkin ke 1450 ya, atau 1500. Kalau misalnya dia nggak tembus ya guys ya, di sini masih merah lagi, besok mungkin baru ada pantulan 1220. Jadi sideways di bawah ya, jadi harus hati-hati. Lalu habis itu ada Sim Ipol. Sim kalau menurut gua masih flat ya guys ya. Ya Kak ya, kalau saya sih akan tunggu di atas 502
ya. Kalau kakak mau ambil di sini ya lepasnya di 500. Oke. Lalu setelah itu ada IPOL dan TRUP. IPOL menurut saya masih belum jalan ya. Kalau saya akan tunggu di atas 200. Kalau kalian mau ambil ya monggo. Target pertama 183, target kedua 190 ya. Lalu ada TRUP. TRUP kalau menurut gua guys, kalau menurut gua masih flat aja ya guys ya. Dan ini kayaknya false break ya. Jadi cenderung turun ke 148. Kalau dia tembus 165 mungkin targetnya ke 170 atau 190 ya. Lalu setelah itu ada MLPL, naik nggak? Kalau bisa ke berapa? Tutup nggak? Gap bisa nggak Om? MLPL naik nggak? Gitu ya. Kalau saya tutup gap yang mana? Yang ini ya. Kalau dia tembus dari 452 mungkin bisa tutup gapnya. Tetapi kalau dia nggak bisa tembus dari 408, turun lagi mungkin baru ada pantulan di 330 ya. Lalu apakah tolong Jawa ISSP Om? Jawanya udah ya. Ya, Jawanya udah. Kalau nggak salah di sini ada Jawa. Ada ya. ISSP ya, masih lancar ya. Ini akan ada pantulan ya. Semoga kalau dia naik 450 monggo dibeli menuju 506, SL di 418 ya. Lalu PALM sama SMDR. PALM-nya udah, SMDR-nya belum ya. SMDR kalau menurut saya kayaknya kalau tadi gue lihat sekilas lagi koreksi ya. Ya lagi koreksi, wajar lah 2 kali breakout ya. SL-nya SL di bawah 995. Mungkin dia akan ada pantulan di 1060 ya. Lalu setelah itu ada MNCN nggak Om? Dia bakal naik atau turun? Kayak gua ininya ya guys ya. Kayak gua dukunnya ya. Kalau menurut saya nih dia nggak bisa tembus ya 1015 ya guys ya. Nggak bisa tembus 1015, jadi dia turun lagi dan kemungkinan baru ada pantulan di 900. Kalau dia jebol maka ada pantulan di 830. Ya, jadi harus hati-hati apakah bakal naik atau turun. Untuk sementara ini kelihatannya bakal turun ya. Ya, mudah-mudahan gue salah ya guys ya. Lalu setelah itu ada MLPL dan Nelly. MLPL tadi udah dibahas ya. Masih flat ya, tunggu di atas. Ya, tunggu di 460. Nelly, pelayaran Nelly, wah buat copet aja ya. Pelayaran kan udah kemarin udah gue bilang guys, pelayaran, aduh, gimana sih? Pan udah gue bilang. Lalu ada BRPT, kebak. BRPT kalau menurut saya harus tunggu di atas 980 baru ciamik. Kalau untuk saat ini saya takutnya dia nyampe 950 terus turun lagi ya. Kalau kalian mau ngambil sampai TP 950 ya monggo. Ya, lalu setelah itu ada Kabak dan Befik. Kebak dan Befik guys ya, masih turun nih. Ya, kalau saya akan hindari tunggu di 68. Befik, Bank Victoria ya, ini tunggu pantulan di 230 atau ya di 230. Kalau dia mantul situ mungkin balik lagi ke 280. Ya, lalu setelah itu ESA lagi Om, ESA kalau nggak salah udah dibahas ya sama Om Swing Trader ya. Om Swing Trader ada. Iya tuh ada ya. Jadi udah dibahas. Kakak Tinli, kalau nggak tanya aja Mas Swing Tradernya beneran ya. Titip BBHI. Titip maksudnya mau nitip ke gua, nggak boleh, gua nggak terima dana modal titip ya guys ya. Kira-kira masih bisa naik nggak Om atau udah downtrend? BBHI ada di posisi 7650. BBHI belum, ini mah santai aja kalau menurut saya, sabar aja. Kalau dia mantul besok ya dan tembus 7950 ya mungkin bisa lancar ya. Pasang aja SL-nya kalau menurut saya di bawah 6100 kalau teman-teman kuat ya. Kalau enggak di bawah 6600 ya. Ini masih sideways ya guys ya. Ini menunjukkan bahwa dia sideways bukan downtrend ya. Kalau dia downtrend maka dia harus jebolin dari 6000-nya turun ke bawah ya guys ya.
Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau enggak, mungkin masih up ya. Oke, hati-hati, ambil di 7.000, kenapa nggak dipasang SL plus? Oke, lanjut setelah itu guys, setelah itu ada YouTube ya. YouTube How do you feel? YouTube mohon pencerahan BGTG dong Om, ada gejala-gejala mau koreksi nggak? Ya ada sell pressure ya guys ya, tapi ya biarin aja. Kalau dia tembus dari 300 baru koreksi yang serem gitu ya. Kalau untuk saat ini masih ada wacana ke 380 ya, masih ada kemungkinan. Lalu Yusa mau lagi, sekarang hijau. Enggak lah, BRPT KF, BRPT-nya tadi udah KF. Masih sideways ya KF ya. Ya, sideways kecil ke 2740 ya. Kalau dia mantul ya ke 2740 kalau menurut saya ya. Kalau dia jebol ya ke 3000 gitu aja. Oke. Agro dong Om, gimana nih abis target RI? Ya, antara bosnya mau jalanin atau enggak ya. Kalau saya masih sideways ya guys ya, saya akan tunggu di atas 2400 ya. MLPL udah, trim Om, trim dan bird ya. Trim. Kalau menurut saya trim ya guys ya, masih belum jalan lagi. Kalau dia jebol 414 mungkin bisa ke 480 500 ya, itu trim. Lalu setelah itu ada bird ya. Akhir bird ya, birdnya beda ini ya, burung orang lain ya, burung Om Bula ya. Lancar lah ini ya, SL di bawah 1485 apabila tembus 1650, mudah-mudahan panjang ceritanya ya. Target 2000 aja dulu ya, sebelum 2600 ya. Ini udah seru ya guys ya. Ambil napas pertama kali, kalau dia jebol dari 1665, wah boleh diikutin ya. Oke. Alright, so itu aja dari gua guys. Ingat ya, sektor-sektor yang perlu dilihat ya guys ya. Finance, yang terus abis itu kayak ada sektor-sektor bahan dasar ya, baik itu mining, basic industry dan yang lain-lain. Lalu kalau dia atau properti juga ya, kalau dia stay as is tetap finance ya guys ya, tapi mungkin akan lebih slow gitu ya. Oh ya, yang atas juga sama, yang ini juga gorengan ya, akan lebih cuan gitu ya. Red S plus plan ya pasti akan stay as is gitu ya. Dan mudah-mudahan window dressingnya kejadian ya. Kalau yang ini mungkin window dressingnya kejadian tapi kecil ya gitu. Oke, so itu aja dari gua guys, semoga berguna. See you, have a good day and bye bye guys.